Reformasi adalah era di Indonesia sejak tahun 1998 sampai saat ini. Era ini dimulai pasca Presiden Soeharto turun dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998. Dalam masa reformasi, ada 5 presiden yang berkuasa. Yang pertama, Presiden B.J. Habibie yang berkuasa sejak tahun 1998 sampai 1999. Yang kedua, Presiden Abdurrahman Wahid atau sering kita kenal Gus Dur yang berkuasa sejak tahun 1999 sampai 2001. Yang ketiga adalah Presiden perempuan pertama di Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri yang berkuasa sejak tahun 2001 sampai 2004. Yang keempat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkuasa sejak tahun 2004 sampai 2014. Dan yang kelima adalah Presiden Joko Widodo yang berkuasa sejak 2014 hingga saat ini. Lalu, apa sih sebenarnya penyebab adanya reformasi di Indonesia? Alasan yang pertama yakni krisis moneter yang melanda Asia Tenggara pada tahun 1997, salah satunya Indonesia. Keadaan ini membuat kemiskinan di Indonesia meningkat drastis. Banyak masyarakat menderita. Krisis ini juga membuat nilai tukar dolar naik sebesar 6 kali lipat, dari 2.500 per dolarnya menjadi 15.001 dolar. Alasan yang kedua adalah kembali terpilihnya Presiden Soeharto pada pemilu 1997 untuk periode 1998 sampai 2003. Hal ini menciptakan kemarahan besar dari masyarakat Indonesia, khususnya para mahasiswa di Indonesia pada saat itu. Menyingkapi hal itu, maka mahasiswa menyusun 6 agenda reformasi yang berisi mengadili Soeharto, amandemen Undang-Undang Dasar, menghapus fungsi ABRI, otonomi daerah, penegakan supremasi hukum, dan penghapusan KKN. Maka terjadilah demo besar-besaran untuk mewujudkan 6 agenda tersebut. Lalu pada 12 Mei terjadilah tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa, yakni Heri Hartono, Hafidin Royan, Hendriawan Lesmana, dan Elang Lesmana. Peristiwa ini mengundang kemarahan besar dari mahasiswa, sehingga pada tanggal 12-13 Mei terjadilah kerusuhan dan penjarahan di kota-kota besar di Indonesia sebagai bentuk kekecewaan masyarakat kepada Presiden Soeharto. Kemudian pada tanggal 18-20 Mei 1998, gedung DPR MPR diduduki oleh para mahasiswa untuk menuntut Presiden Soeharto agar segera turun dari jabatan kepresidenannya. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998,
Presiden Soeharto membacakan surat pengunduran dirinya sebagai presiden dan digantikan oleh wakilnya kala itu, yaitu Presiden B.J. Habibie. Pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama adalah pembentukan kabinet yang membantu presiden, yakni Kabinet Reformasi Pembangunan. Yang kedua, mengesahkan undang-undang partai politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik pada bulan Februari 1999. Yang ketiga, pengesahan Undang-Undang Otonomi Daerah pada bulan Mei 1999 yang merupakan langkah pertama dalam desentralisasi pemerintahan Indonesia dan memungkinkan provinsi-provinsi untuk lebih berperan dalam mengatur daerahnya. Yang keempat, pers lebih dibebaskan untuk meliput tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pemerintahan yang dilarang pada era sebelumnya. Yang kelima, pemilu 1999 yang bebas dan independen, yang dimana dilaksanakan secara umum dan diawasi langsung oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU.